Ibu, Opa Oma PKLU se-GPIB. Saya Woro Endang Tupan dari GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok mengajak kita semua dalam program Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat yang menahan, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Namun, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami dari pagi sampai malam hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu, memohon bimbingan Roh Kudus-Mu dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami tidak hanya membaca dan merenungkan, namun kami umat-Mu boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah hanya suara-Mu yang kami dengar, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bacaan Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 26. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, dan Aku akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Renungan malam ini pengingat ilahi. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Seberapa sering saudara lupa membawa sesuatu, lupa bawa kacamata, arloji, dompet, KTP, atau kunci rumah. Mungkin saja saudara lupa saat berbelanja dan anak terkasih hilang. Kemampuan mengingat kita seolah lenyap dan perlu waktu mendapatkannya. Kita butuh bantuan orang di sekitar menemukan barang atau orang yang kita kasihi. Tetapi gembira dan bersyukur jika yang dicari dapat ditemukan. Nasihat yang keluar, lain kali jangan lupa lagi ya, diingat baik-baik barangnya, dipegang kuat anaknya. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, memampukan para murid mengajarkan kebenaran Injil Kristus, dan menolong mereka mengingat semua yang sudah dikatakan Tuhan Yesus. Misi Yesus tidak pernah berhenti, melainkan terus dikerjakan melalui kehadiran Roh Kudus. Pengutusan Roh Kudus menegaskan bahwa di tengah ketantangan arus budaya digital, gereja Tuhan memampukan untuk tetap bertumbuh dalam pekerjaan misi Tuhan, hal mana terwujud melalui upaya gereja untuk terus-menerus mengembangkan kreativitas dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Keluarga-keluarga Kristen terpanggil untuk hidup dalam pengajaran firman Tuhan dan persekutuan melalui ibadah, baik secara daring dalam jaringan maupun luring luar jaringan. Di masa pandemi COVID-19, baik keluarga maupun persekutuan diperhadapkan dengan pilihan model beribadah. Beribadah secara daring, virtual, adalah pilihan yang sangat efektif untuk membatasi penyebaran COVID-19. Anak-anak remaja, pemuda, kaum bapak, dan ibu diharapkan dapat membantu warga lanjut usia untuk beribadah minggu, ibadah keluarga, atau doa pagi secara daring. Bantuan itu adalah buah karya Roh Kudus yang terus bekerja menolong umat bertumbuh dalam firman-Nya. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita untuk berpaut pada firman Tuhan yang menghibur, menguatkan, dan memberkati dalam suka dan duka kehidupan. Surga buka gerbang, sambut Raja yang menang, antarkan ke tahtanya, yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya. Nyanyilah hai serafim, mainkan harpa berdenting, ikutlah manusia, mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Sebelum kita akhiri program ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan Engkau malam yang sudah menjadi bagian dari hidup kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai istirahat kami hari ini. Kiranya kami, Bapak, Ibu, serta Opa, Oma, semua boleh dalam kondisi sehat dan terus melayani Tuhan di usia kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini
kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.